Berwirausaha, data dasarnya itu usaha, bukan modal. Memang usaha itu perlu modal, betul saya bilang. Tapi jangan lupa bahwa kata dasarnya itu usaha. Jadi mulai dari aksi, mulai dari kemampuan punya value, punya kemampuan berhitung di sana. Kemudian ada momentum yang kita dapat. Setelah itu kita berinovasi dan berkelanjutan. Yang saya jual ini juga nanti adalah omongan saya, janji saya, produk saya. Tentu saya harus menyampaikan dengan baik dan benar dan tepat. Melihat peluang bisnisnya itu, Kak. Jadi ketika kita sudah menurut saya ini juga satu hal yang penting gitu untuk tadi kan juga perlu lihat marketnya dan lain sebagainya. Nah, dari Kak Riko sendiri untuk melihat peluang bisnis apa yang bisa menguntungkan, itu yang seperti apa, Kak? Ya kalau ngomong peluang itu menarik ya, karena saya kalau dulu itu nggak pernah berpikir peluang ya kalau pada saat itu, tapi lebih ke saya orangnya termasuk let it flow, artinya ketika Tuhan sediakan apa yang ada di depan saya, ya saya kerjakan. Mungkin itu bisa disebut peluang, tapi karena kalau peluang itu begini loh, peluang itu kan selalu kita identikan dengan anggaplah pengandaian. Saya pernah tanya ke teman saya gitu ya, teman waktu kerja dulu. Misal kamu bikin usaha, iya bikin usaha, terus saya tanyai ketika misal ada investor yang kasih kamu 100 juta, kamu mau nggak? Jawabannya kenapa? Karena itu ada peluang nih. Peluangnya apa? Ya itu sudah ada 100 juta, tapi kamu sendiri nggak tahu mau digunakan untuk apa 100 juta, kan begitu. Kemudian misalkan sekarang zamannya startup, ada investor 100 juta dolar misalkan sekarang nilainya, ayo kamu kerjakan apa yang bisa menyaingi aplikasi-aplikasi yang sudah besar sekarang. Kamu yakin dengan uang segitu kamu bisa mempresentasikan produkmu, apa yang jadi ide-idemu, atau mungkin apa yang kamu kerjakan itu meyakinkan mereka? Tentu kan ya tidak tahu. Artinya balik lagi buat saya ketika ngomong peluang itu akan terbuka dengan sendirinya. Tapi selagi peluang itu akan terbuka, lebih baik lagi-lagi kamu upgrade dirimu. Ketika kamu tahu kapasitasmu segitu, apa yang bisa aku kerjakan ya untuk diriku supaya aku bisa meningkat lagi? Ya apa? Ya belajar. Entah apapun tadi. Misal dari skill menjahit, aku cuma bisa menjahit ini Kak, kain-kain biasa untuk jadikan boneka. Ya upgrade sekarang bisa untuk tas. Coba cari. Mungkin kamu mau perlu kursus, ya upgrade dirimu di sana. Belajar desain. Sekarang bisa desain mungkin lewat YouTube atau ada kelas-kelas online sekarang. Ya libatkan dirimu di sana untuk mengupgrade dirimu sehingga ketika peluang itu datang kamu siap gitu. Jadi jangan ketika peluang itu datang kamu merasa ini peluang nih, tapi ternyata kamu sendiri nggak bisa mengambil peluang itu sendiri karena tidak sesuai dengan kapasitasmu. Artinya bisa jadi ya pintu terbuka, tapi kita sendiri nggak siap untuk mengambil peluang itu sebenarnya. Sehingga ya tentu kalaupun kita ambil, misal karena itu yang ngasih dana saudara, sudah kita dia ngasih uang segini 100-an juta, tapi kalau kita nggak berhasil, apa yang kita pertaruhkan? Nama baik, hubungan kita dengan investor tersebut, dengan saudara, dengan kakak. Artinya ya itu yang harus kita pikirkan, bahwa daripada kamu jauh-jauh mikir peluang yang nantinya peluang itu sebenarnya akan datang ketika kamu peka, ya upgrade aja dirimu sendiri sehingga kamu punya kapasitas untuk suatu saat ketika peluang itu datang bahwa ini peluang yang tepat nih untuk aku ambil gitu. Ya. Oke. Berarti dari diri kita sendiri seharusnya sudah mempersiapkan untuk datangnya peluang itu, gitu ya. Yeah. Dan juga tadi yang menarik pengandaiannya dari Kak Riko itu ya. Kalau misalnya sudah dikasih seperti ini, ya sebenarnya dari kita sendiri harus sudah siap. Betul. Kalau dengan tiba-tiba ada hal seperti itu. Tapi ini Kak, kalau misalnya dari segi ini, bagaimana kita melihat kebutuhan pasar
atau mungkin yang dari sekitar kita. Jadi mungkin sebenarnya belum ada passion atau sesuatu yang apa ya, yang sangat relate dengan kita, tapi kita pengen lihatnya dari marketnya dulu. Kita pengen melihat dari apa yang dibutuhkan masyarakat. Itu sebenarnya gimana ya kayak untuk melihat pasar yang sebenarnya pasar sebenarnya membutuhkan apa, dan gimana kita bisa memenuhi itu. Kalau berangkat dari situ boleh nggak sih Kak? Atau harus sesuai dengan oh adanya ya, yang kepikiran tuh ini, ya udah aku ngerjakan ini. Kalau dari Kak Riko tadi kan let it flow. Tapi gimana kalau berangkatnya ternyata dari kebutuhan pasar? Ya, menurut saya bisnis yang baik itu harus berangkat dari apa yang dibutuhkan masyarakat. Ya, itu bisnis yang baik. Artinya ketika kamu tahu bahwa produk yang akan kamu jual, kamu pasarkan itu dibutuhkan, ya itu artinya sudah betul. Dan memang itu yang harus kita awali. Artinya kita punya pemikiran seperti itu. Tinggal itu tadi balik lagi bagaimana kita bisa melihat marketnya itu, apakah kita mau market besar atau tinggal kita mau berkompetisi di market besar itu, atau kita ambil market kecil tapi kita ciptakan sesuatu yang baru untuk market kecil ini sehingga jadi besar. Nah itu pilihan yang ada di kita. Jadi tetap poinnya juga harus sama-sama dibutuhkan. Tentu kalau market kecil itu tadi ada banyak yang harus kita kerjakan, edukasi bahwa itu tadi tentang nutrisi dan sebagainya, tapi nggak sedikit juga bahwa itu banyak yang berhasil. Tinggal sebagaimana kita yakin tentang itu. Tentu ya itu perlunya riset untuk kita mengetahui itu ya pastinya. Gitu ya. Jadi untuk kita bisa melihat peluang-peluang atau mungkin kebutuhan pasar perlu riset itu tadi ya kayak kebutuhannya seperti apa, dan product knowledge-nya tadi ya, pengetahuan akan produk tertentu. Mungkin produk tertentu ini peminatnya sedikit tapi sangat dibutuhkan atau bernilai besar gitu ya, sehingga ya menghasilkan keuntungan yang cukup lah bagi kita gitu ya kayak. Jadi kalau saya mengambil pilihan itu, jadi saya mengambil pada waktu itu sih saya putuskan pada produk yang saya jual sekarang itu sebenarnya pada waktu jadi bisnis keluarga itu produk sampingan lah. Jadi ya kalau ada orang beli dilayani begitulah, jadi semacam. Dan tapi pada waktu itu saya melihat bahwa saya sudah riset kompetitor saya berapa di Surabaya ini. Saya riset di kota mana aja yang membutuhkan ini dan yang jualan itu ada berapa. Saya nggak nyari riset di Surabaya tapi di Indonesia secara khusus. Tentu karena produk ini lingkupnya nggak banyak tapi dibutuhkan satu Indonesia, terutama terkait dengan audit baik dari BPOM, dari dinas-dinas terkait yang dibutuhkan. Tentu ya itu saya melihatnya bahwa ini peluang yang memang orang pasti cari, dan saya tahu bahwa ini barangnya nggak sembarang orang cari, di mana aja ada. Nah itu saya coba ciptakan itu, tapi pada waktu itu saya memilih tidak door to door lagi, tapi lebih memakai lewat online semua pada waktu itu. Ya. Berarti Kak Riko sendiri menjalani itu ya, produknya market atau orangnya yang butuh nggak banyak banget, tapi sebenarnya tetap butuh gitu ya. Iya, betul. Oke. Selama itu dibutuhkan ya berarti ya itu peluang juga kan untuk dijual. Oke Kak. Terus Kak kalau misalnya dari masalah peluang tadi sudah, tekad sudah, mindset sudah, mental juga sudah. Terus ini yang menurut saya sangat penting juga itu modal. Kalau seringkali modal itu juga jadi jadi penghambat atau jadi bahan pemikiran. Nah itu seperti apa Kak? Dan bagusnya rencana dulu atau modal dulu, atau modal itu menyesuaikan rencana atau rencana itu menyesuaikan modal? Seperti apa Kak kalau Kak Riko? Iya, memang kadang sering ya kita kalau berpikir, Pak bisa nggak bisnis itu tanpa modal gitu ya. Sering kan selalu ada pertanyaan itu, atau modal dengkul saja bisa nggak? Kadang kalau orang-orang Jawa kan begitu, orang-orang Surabaya. Nah tentu saya bilangnya sih balik lagi ya, kata dasarnya pengusaha, berwirausaha. Data dasarnya itu usaha, bukan modal. Memang usaha itu perlu modal, betul saya bilang. Tapi jangan lupa bahwa kata dasarnya itu usaha. Artinya balik lagi bahwa ketika kita ngomong modal itu tadi contohnya, ketika kamu dikasih modal banyak sekian ratus, yakin kamu bisa jalankan itu.
Artinya ketika kamu nggak yakin, kan belum tentu modal juga itu. Iya. Nah, artinya balik lagi bahwa kita ngomong tentang baik kapasitas itu tadi. Jadi ketika ngomong bahwa oh aku bikin F&B Kak, pingin langsung buka cabang sekian, tentu kan kita kalau kita nggak ada pengalaman, kita nggak ada mentor mungkin di sana, ya kita sama aja kayak bunuh diri juga kalau kita coba-coba main sampai membuka cabang sekian ratus, kan ujung-ujungnya pasti rugi. Jadi kalau kita ngomong tentang modal, ukur aja diri kamu sendiri. Misal kalau kamu tahu nggak mungkin kamu akan langsung buka dengan ratusan juta, mulai aja dari yang kecil gitu loh, mulai dari dapurmu, mulai dari rumahmu, dari garasimu, dari mungkin pinjem kos-kosan temanmu, kontrak temanmu, dan aku yakin bisa. Lo kalau nggak ada gimana Kak? Pasti lihatlah orang-orang di sekitarmu, lingkunganmu itu apa yang bisa memang kamu pakai di sana, ya kerjakan itu gitu loh. Jadi semua bisnis-bisnis yang besar ya awalnya tentu dari yang kecil, kebanyakan ya. Saya nggak bisa, mungkin ada beberapa yang tentu mungkin langsung besar karena memang modalnya besar, tapi banyak kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan besar itu semuanya dari kecil. Nah, mungkin saya bisa kasih contoh ya, contoh si taksi biru ini, si taksi biru ini kan sudah banyak ya di bukunya juga ada bahwa dia mulai itu dari jualan batik loh. Bayangin, si taksi biru itu jualan batik. Jadi dia bukan jual langsung punya taksi banyak sampai sekarang dan ada di mana-mana di kota-kota besar, tapi dia mulai dari batik. Nah, ketika dia batik, dia tahu bahwa oh batik ini tidak terlalu menguntungkan ya. Ya sudah, dia coba usaha yang lain. Usaha yang lain dia coba ke telur. Nah, di sana mungkin saya coba yang ini ada. Ini anak saya nih, saya coba kasih contoh ya. Nah, jadi dia awalnya itu kan batik ya. Awalnya batik. Saya nggak pakai batik sih, tapi anggap aja ini batik ya. Jadi ketika dia batik, dia merasa dia tidak menguntungkan nih. Ya sudah, dia coba jual telur. Kemudian ketika jual telur ini mau gimana ya cara angkutnya ya supaya aku bisa supply ke customer. Dia pakai angkot. Dia punya angkot di sana. Dia punya angkot satu, kemudian dia coba antar itu ke pasar-pasar pakai angkot tersebut. Nah, artinya ketika dia sudah jadi telur, dia kirimnya punya angkot, dia terinspirasi. Oh angkot ini kayaknya kalau jadi banyak bisa ya jadi peluang besar juga. Kemudian cobalah dia ketika itu langsung bisnis taksi di situ. Nah, itu artinya apa? Saya bilang bahasa saya mungkin banyak kalau di pengajaran-pengajaran di seminar tentang bisnis, tapi saya lebih suka ketika kamu mulai jualan batik, ini contohnya si taksi biru tadi ya, itu namanya aksi, artinya entry point itu ada di batik itu, pintu masuknya itu ada di batik itu. Kemudian ketika kamu sudah tahu bahwa kayaknya ini nggak menguntungkan, mungkin ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, ya sudahlah, coba yang lain. Jadi coba yang lain, dia coba telur. Nah, ketika coba telur, dia tahu bahwa telur ini bisa menimbulkan hal yang lain. Artinya kepikiran mungkin jadi angkot, kemudian jadi taksi. Tapi ketika dia sudah beranjak ke telur, itu dia sudah mikir bahwa ini namanya sudah jadi dia bisa punya value di sana. Artinya dia punya kemampuan berhitung. Dia bisa berhitung langkah-langkah kedepannya apa. Ketika dia punya kemampuan berhitung, dia tahu bahwa angkot ini ternyata ketika dia membawa telur ini dengan angkot ini yang bisa membuat itu namanya saya bilang momentum. Jadi dia punya momentum di sana yaitu lewat angkot ini. Nah, ketika dia punya momentum angkot ini betul-betul dan melihat bahwa ini pasarnya pasti besar. Kemudian dia coba langsung lari ke taksi. Nah, ketika dia tahu taksi, ya itu namanya inovasi dari angkot dan dia yakin bahwa dia akan besar. Jadi dia akan jadi taksi. Nah, setelah jadi taksi, ya kita tahu bahwa belakangan ini sudah banyak aplikasi transportasi online. Apakah dia juga terpuruk? Tidak, dia masih ada sampai sekarang. Dia mengikuti, dia malah bekerja sama. Bayangin, dia tidak mau tergerus oleh zaman, tapi dia mau malah berkolaborasi dengan transportasi online tersebut. Lewat pembayarannya, lewat aplikasinya,
bahkan sampai lewat aplikasinya loh dia mau. Artinya meskipun dia punya aplikasi sendiri, tapi di situ kan kita tahu bahwa ada hal setelah inovasi itu yang namanya berkelanjutan. Jadi 5 hal itu yang harus kita pahami betul ya. Jadi mulai dari aksi, mulai dari kemampuan punya value, punya kemampuan berhitung di sana, kemudian ada momentum yang kita dapat. Setelah itu kita berinovasi dan berkelanjutan. Saya rasa hampir semua perusahaan-perusahaan besar, nggak hanya besar ya, meskipun ada yang anggaplah perusahaan yang biasa pun melewati ini. Saya pribadi pun juga melewati ini ya, mulai dari saya jualan bakso, kemudian ke travel, itu yang saya sudah lewati itu, dan sehingga saya punya momentum dan sekarang sudah dalam tahap berkelanjutan yang ya tinggal saya mau cari inovasi-inovasi atau hal-hal apa lagi yang harus saya kembangkan untuk menunjang bisnis saya sekarang. Itu sih. Itu ya, kayak tadi juga sudah disebutkan beberapa poin juga ya, dari mulai aksi sampai akhirnya berinovasi. Betul. Gitu ya. Oh, banyak sekali yang didapat hari ini. Terus Kak, kalau tadi juga diceritakan sama Kak Riko bagaimana kita berorganisasi, berkepanitiaan itu ketika dari kuliah, itu sebenarnya juga basic dasar gitu kan. Nah menurut saya itu juga membangun tentang jejaring atau network. Nah sebenarnya seberapa penting sih Kak network itu untuk kita menjalani bisnis? Iya, network itu tentu ya jadi poin utama. Artinya kita kalau ngomong network, kita nggak bisa lepas dari ngomong hal tentang komunikasi. Artinya ya saya tidak berstudi di ilmu komunikasi, tapi ilmu komunikasi itu sudah saya dapat juga, meskipun secara dasarnya ya tentu tidak yang sampai tahap tinggi, tapi dasarnya saya dapat dari mana? Saya dapat dari waktu jadi pelayanan di unit kegiatan mahasiswa di UNER pada waktu itu. Tentu ilmu-ilmu itu sudah saya pelajari dan itu sangat-sangat berguna untuk di dunia usaha sekarang. Nah, kemudian setelah itu tadi yang saya sampaikan di awal bahwa saya ingin kerja di dunia marketing karena salah satunya untuk memperdalam itu. Jadi untuk aksinya itu bahwa karena yang saya jual ini juga nanti adalah omongan saya, janji saya, produk saya, tentu saya harus menyampaikan dengan baik dan benar dan tepat, dan bagaimana cara saya bersikap ketika itu ada. Tentu kalau kita langsung dengan customer ini kan mulai levelnya mulai dari karyawannya, mulai langsung dari ownernya sendiri, itu kita bicara. Nah itu saya sudah dapat ketika saya bekerja. Artinya poin-poin yang sudah saya lewati itu terjadi sehingga saya bisa lakukan saat ini juga. Itu sih. Jadi memang penting perdalam itu, sehingga ketika ilmu komunikasi itu kita pahami, kita jalankan, ya jejaring itu nanti akan ada timbul dengan sendirinya. Artinya apakah kita harus ngopi di sini untuk tiap malam untuk ya nggak ada salahnya juga. Tapi kalau kalian habiskan waktunya untuk hal-hal begitu, ya nggak jalan-jalan usaha kalian yang akan kalian mulai begitu. Jadi cukup mengerti apa yang perlu kalian dapat, ya sudah. Tapi jejaring-jaring itu ya tentu perlu, karena kita perlu untuk melakukan hubungan baik ya. Karena poinnya kan juga ketika kita berwirausaha, kita tidak hanya sekedar pikirannya kan selalu banyak mendapatkan keuntungan supaya cepat kaya. Tentu kita tidak boleh mendasari itu jadi hal yang utama. Tapi bagaimana kita bisa bisnis kita juga berguna atau bermanfaat bagi banyak orang-orang di sekitar kita terutama, paling tidak. Itu sih kalau saya. Gitu ya. Ya berarti jejaring tadi perlunya adalah untuk supaya kita ngerti kebutuhannya dari itu ya, pasar dan sebagainya gitu ya. Ada pernah ya, maksudnya ketika dalam bisnis saya ya, ketika saya kan nggak door to door, saya lewat online, tapi saya betul-betul paksakan bahwa saya harus bisa menghandle customer ini dengan betul-betul dengan baik. Kenapa? Karena saya nggak door to door. Jadi senjata saya adalah istilahnya ya mulut-mulut customer saya ini, sehingga ketika dia pelayanannya baik nih, produknya baik,
Jadi perusahaannya nih jujur nih, dia akan sampaikan ke teman-temannya, orang-orang di circle-nya dia begitu. Dan banyak banget saya dapat customer itu ya dari orang-orang tersebut gitu. Jadi orang dari customer 1 sampai ke 1, kedua dan seterusnya lah gitu. Begitu. Jadi dari review customer ke customer lain, Betul. dia mereview lagi ke customer lain, akhirnya gitu ya kayak Kalau dari saya ya, maksudnya jejaring yang saya kerjakan lewat itu gitu. Lewat pelayanan yang baik itu ya untuk menjaga itu ya. Betul. Relasi dengan customer Ya, itu supaya relasi. ada mungkin pembelian kembali atau penyampaian ke teman-teman circle-nya yang membutuhkan gitu ya kayak. Ketika kita tahu kegagalan itu bisa mempengaruhi, nah saya rasa itu akan mengurangi risiko-risiko yang merugikan.